Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 8. Semoga selalu diberi kesehatan, kewarasan ya, dan kelonggaran. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan keempat ini, kita belum bisa bertatap muka ya, terpaksa sekali, tidak seperti tahun sebelumnya. Karena masih corona, jadi kita tetap pembelajaran jarak jauh ya. Baik, kita akan mulai materi bab selanjutnya ya, bab kedua. Kelas 8 ini ya, materi kelas 8 PPKN, bab kedua. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar ya 1945 dalam sistem hukum nasional. Ini yang pertama, konstitusi sebagai hukum dasar. Terus yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum utama. Terus konstitusi Indonesia. Tahukah kalian apa makna Undang-Undang Dasar dalam sistem hukum nasional? Seperti apakah negara hukum itu? Terus lalu bagaimana sistem hukum nasional di Indonesia? Yang pertama kita akan membahas Indonesia sebagai dasar negara. Ya, Indonesia sebagai dasar negara berdasarkan Undang-Undang Indonesia sebagai dasar negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ya, dalam pasal 1 ayat 3. Ini dalam pasal 1 ayat 3. Ini yang pertama, pengertian dari konstitusi sebagai hukum dasar. Konstitusi dapat diartikan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi dan menjadi sumber hukum bagi segala peraturan yang berlaku. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dapat pula tidak tertulis yang disebut konvensi. Selanjutnya, ini pertama konstitusi sebagai pengertian sosial politik, terus yang kedua konstitusi sebagai pengertian hukum, yang ketiga konstitusi sebagai suatu peraturan hukum. Ini untuk pokok pikiran ya, konseptual yang mendasari setiap perumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar serta keterkaitannya secara langsung atau tidak langsung terhadap semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam pembukaan UUD Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hukum utamanya adalah ini ya, negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 3. Ini jangan sampai lupa ya, nanti kalau mengerjakan ujian tengah semester ini biasanya keluar di pilihan ganda. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terus Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi di Indonesia, sehingga Undang-Undang Dasar merupakan acuan dalam pembuatan undang-undang yang ada di bawahnya. Undang-Undang Dasar tahun 1945 sudah mengalami perubahan atau amandemen ya, sebanyak 4 kali. Terjadinya amandemen tersebut menyebabkan perubahan pada susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan. Ini dalam pasal ayat 3 ini, negara Indonesia
adalah negara hukum. Negara hukum itu sendiri adalah suatu negara dengan penyelenggaraan berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi dalam negara hukum semua seni kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Negara hukum itu sendiri berdasarkan apa? Negara hukum itu sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi. Tadi pertama sudah saya singgung ya, ini yang pertama itu konstitusi. Pengertiannya adalah adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Terus untuk yang kedua, adanya pembagian kekuasaan negara. Yang ketiga, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak kebebasan rakyat. Di sini, Negara Kesatuan Republik Indonesia memenuhi ciri-ciri tersebut ya. Mari kita simak. Yang pertama, adanya undang-undang atau konstitusi. Undang-undang dasar atau konstitusi bagi bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi, ya, yaitu sumber dari segala kewenangan dan sumber dari segala badan kenegaraan. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum atau norma, makna Undang-Undang Dasar 1945 bersifat mengikat, ya, bersifat mengikat terhadap pemerintah, lembaga negara atau masyarakat, warga negara dan penduduk Republik Indonesia. Yang kedua, berisi norma-norma sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan, ya, sebagai ini berisi, untuk yang kedua berisi norma-norma sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua warga negara, pejabat, pemerintah, dan dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Dalam kedudukannya sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertulis dan tertinggi, di mana setiap produk hukum, setiap undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah atau perda, dan setiap kebijaksanaan pemerintah berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Terus untuk yang kedua, sebagai alat kontrol, ya. Sebagai alat kontrol yaitu mengecek apakah norma hukum lebih rendah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Ini selanjutnya adanya pembagian kekuasaan negara. Seperti yang kita tahu, pembagian kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3 ya. Ada 3 pembagian kekuasaan negara. Yang pertama lembaga legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga yudikatif. Ini untuk pengertian legislatif. Contohnya seperti MPR dan DPR. Ini yang membuat undang-undang. Terus untuk eksekutif, pengertiannya di sini adalah lembaga yang menjalankan undang-undang dasar ya. Lembaga yang menjalankan undang-undang dasar 1945 ini eksekutif ya, lembaga eksekutif. Misalnya contohnya ini seperti presiden dan para menteri negara. Untuk yang ketiga yudikatif, yaitu badan yang mengawasi jalannya undang-undang. Contohnya seperti Mahkamah Agung MA atau MK, Mahkamah Konstitusi. Lalu ini selanjutnya adanya pengakuan dan perlindungan terhadap kebebasan rakyat.
Hal ini tertuang dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 ini dalam pasal 28 dan pasal 29 ya. Nanti kalian pelajari lagi untuk bab yang kedua. Hari ini untuk materi bab 1 kan sudah selesai. Hari ini saya akan mengadakan ulangan harian bab 1. Silahkan dikerjakan dengan baik dan teliti. Karena seminggu sebelumnya sudah saya infokan setiap wali kelas masing-masing persiapan ulangan bab 1. Silakan dikerjakan dengan baik dan teliti. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.